Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hulul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Marilah kita kembali bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadrat Ilahi Rabbi, di mana sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, kesempatan, petunjuk dan hidayah sehingga kita dapat hadir bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, tolak ukur seorang mukmin itu memiliki iman yang sejati adalah ukurannya salat subuh. Sebab ada dua salat paling berat dilaksanakan orang munafik, yaitu salat subuh dan salat isya. Seandainya mengetahui pahala-pahala terkandung dalam salat subuh dan salat isya, dia datang walaupun dalam keadaan merangkak. Tuh. Keutamaan duduk-duduk mempelajari kitab-kitab Allah setelah salat subuh dijelaskan oleh sebuah hadis. Man sallal fajrah ma'al jama'ati hatta qa'ada hatta ta'tul samsa summa shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri haji wal umrah. Kata Nabi, siapa yang salat subuh secara berjamaah summa qa'ada, kemudian duduk, nah itu duduk sampai dia duduk berzikir, atau dia mengkaji seperti kita ini ya tadabbaruna sampai terbit fajar, summa shalla raka'ataini, lalu dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri haji wal mabrur wal umrah, diberikan pahala sama pahala haji umrah, tamah sempurna. Jadi semua dijelaskan pada sebuah hadis bahwa wa majtama'a qaumun, tidaklah seorang muslim berkumpul fi bait min buyutillah, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yatul kitaballahi, kemudian membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, yatadabbar sunnah, dan saling mengajari, illa nazalat sakinah, melainkan Allah menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan, menurunkan kenyamanan. Wa ghasyatul rahmah, dinaungi oleh rahmat Allah. Wa ghasyatul wa wahabbat malaika, dikelilingi oleh malaikat. Yazkurullaha fihinna indah, dan Allah menyebutkan orang-orang demikian di depan makhluk yang mulia. Jadi tidaklah seorang muslim berkumpul membaca Al-Quran, saling mengajari, turun sakinah. Ternyata sakinah itu tidak didapati oleh pangkat dan jabatan, tidak didapati oleh rumah yang mewah. Tetapi ketenangan itu adalah turun ketika seorang hamba berkumpul, mempelajari, mengkaji Al-Quran, maka turunlah sakinah. Ketika kita ini, bapak dan saudara-saudara, kita ini kata wa ghasyatul rahmah, dinaungi oleh rahmat Allah. Wa habbit malaika, dikelilingi oleh malaikat. Dan Allah menyebut, memperkenalkan
nama-nama kita di depan malaikat, bahwa inilah hamba-hambaku yang saya akan berikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh hadis yang lain, man salaka tarikan yatrihi ilman sahlahu tarika ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan, jalannya ditempuh menuntut ilmu, sahhallahu, dimudahkan baginya masuk surga. Dan ada lagi hadis yang lain, man kharaja min baitihi fi talab ilm wa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya semata-mata untuk menghadiri majlis taklim, maka dalam suasana menghadiri itu fi sabilillah dikategorikan sebagai fi sabilillah hatta yarji'a, dan sampai dia balik. Setiap langkah mereka datang ke masjid maka dihitung sebagai kebaikan dan diangkat derajatnya, kemudian diampuni segala dosa-dosanya. Jadi banyak yang lain, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menghadiri majelis taklim. Satu ketika Rasulullah bersabda, "Iza marartun riyadul jannah partafa'u." Iza marartun riyadul jannah. Apabila kalian melewati taman-taman surga, parta'u, singgahlah kamu di situ. Kaifa ya Rasulullah ma riyadul jannah? Sahabat bertanya, apakah ada taman surga di dunia? Kata Nabi, riyadul jannah majlis taklim. Taman-taman surga itu adalah majlis taklim. Jadi di tempat yang paling mulia di sisi Allah di alam dunia ini adalah majlis taklim. Saking mulianya majlis taklim seperti kita sekarang ini digambarkan sebagai taman surga. Nah, mudah-mudahan kita nanti yang senantiasa menghadiri majlis taklim, ada majlis taklim kita antara kalau di luar Ramadan itu malam Rabu, nah itu merupakan taman-taman surga. Itulah tempat yang paling mulia di dunia, di muka bumi ini, kan digambarkan Rasul sebagai taman-taman surga. Bapak dan saudara-saudara, kembali kepada persoalan tadi, yaitu salat 2 rakaat setelah terbit matahari. Siapa yang melaksanakan salat 2 rakaat, yang dimaksud di sini adalah salat isyraq, yaitu 10 menit setelah terbit fajar. Sekarang ini terbit fajar ini, terbit matahari ini jam 6 lewat 12 menit. Tambah 10 jadi 22 menit. Itu sedikit waktunya, Pak. Sedikit waktunya. Bagaimana caranya? Melaksanakan sunat Isra. Usalli sunatal Isra rakataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat Isra 2 rakaat karena Allah. Surah yang dibaca setelah Fatihah adalah disunatkan wadduha. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah adalah alam nasyrah. Itu dibaca 2 rakaat. Jadi itulah tadi salat pertama adalah waktunya salat isyraq ini adalah 10 menit setelah terbit matahari. Itu kata Rasulullah, kanat lahu ka'ajr haji wal umrah tammah. Diberikan pahala sama pahala haji dan umrah. Ya taruhlah kita barangkali tidak bisa melakukan ibadah haji, apalagi orang melakukan ibadah haji dan umrah, lalu duduk diberikan peluang, begitu adilnya Allah bagi hamba-hambaku yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sekarang haji 57 berapa sekarang, Pak? Pelunasan haji. Hah? 55. Nah tuh, bagi hamba-hambaku yang tidak bisa haji, tidak usah berkecil hati. Ada amalan diberikan untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Apa itu? Salat 2 rakaat setelah terbit matahari. 10 menit setelah terbit matahari, salat 2 rakaat. Kata Nabi, kana lahu ka'ajri haji wal umrah tamah. Diberikan pahala sampai haji umrah sempurna. 3 kali Nabi menjawabkan. Apalagi orang yang sudah haji dan umrah, lebih mantap lagi. Tuh. Jadi Allah Maha Adil. Bagi hamba-hamba yang telah melaksanakan ibadah haji, ada amalan-amalan yang dilakukan mendapatkan pahala haji seperti pahala-pahala haji yang dilakukan oleh para orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, Bapak dan saudara-saudara. Dan kemudian orang-orang yang berkumpul seperti kita ini mengkaji Al-Quran, saling mengajari, diturunkan Allah sakinah. Ini sakinah dalam rumah tangga ini, Pak, memang perlu ada ketenangan dan ketentraman. Kalau tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian dalam rumah tangga, sulit. Apalagi saat sekarang ini. Ada lagi amalan paling dahsyat, yaitu setelah salat maghrib.
Setelah salat maghrib, setelah kita melaksanakan salat sunat maghrib, ada salat namanya awabin, 6 rakaat. Kata Nabi, siapa yang melakukan salat awabin setelah maghrib, maka nilai umurnya sama dengan 12 tahun. Tuh Pak, ada tuh setelah salat maghrib, setelah melaksanakan salat 2 rakaat sunat maghrib, berdirilah melaksanakan salat awabin 6 rakaat. Rakaat pertama adalah setelah Fatihah, membaca 6 kali Al-Ikhlas ditambah An-Nas dan Al-Falaq. Macam itu juga rakaat kedua. Kemudian berdiri lagi setelah Fatihah, membaca ayat terserah, ayat apa dibaca, apa alam nasra, apa alam tara, macam itu juga rakaat kedua. Kemudian berdiri lagi ketiganya setelah Fatihah, membaca Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas. Pahala daripada 6 rakaat itu senilai dengan 12 tahun Pak. 12 tahun, tapi tidak semudah apa yang kita bisa. Itu memang ada hafalan tertentu Pak. Ini hidayah, memang ada etikat baik. Jadi banyak peluang-peluang amal diberikan Allah ini kita menyanyiakan. Bayangkan Pak, sekali melaksanakan salat tawabin tadi 6 rakaat, senilai umur kita 12 tahun. Apa kira-kira Pak? Kira-kira banyak. Jadi memang ini perlu ada pengajian Pak, perlu ada semacam siraman-siraman ini untuk membangkitkan semangat kita untuk beribadah. Yang habis salat balik, tapi itu memang malaikat itu Pak, itu iblis. Sekarang iblis ditugaskan oleh malaikat, iblis itu adalah bintang 4 Pak. Iblis setan sekarang ini untuk ditugas untuk mengganggu umat Muhammad itu bintang 4. Dan itu diberikan pahala kepala bosnya. Mulai kita sudah Pak Imam assalamualaikum, sudah baliklah. Itu was-was tuh. Kau ngantuk, kau nak kerja besok tuh. Pokoknya mulai masuk. Tuh. Dibisik-bisikan. Apabila ada bisikan menyuruh kita keluar dari masjid, itu setan. Tuh. Seluruh bisikan-bisikan yang membuat kita terhalang untuk beribadah itu setan. Maka kita harus kita lawan. Karena itu setan. Karena setan itu sangat bergembira ketika umat Islam membenci pengajian. Tuh. Tapi setan akan sangat bergembira ketika umat Islam tidak mau mengajarkan pengajian. Itu sangat gembira, girang betul. Nah, oleh karena itu memang bulan Ramadan ini saya paksakan pengajian, memberikan pengajian ke 30 puasa ini bukan sesuatu yang mudah. Harus ada etikat baik. Saya nanti ditanya oleh Allah Subhanahu di hari kiamat nanti, Pak Jupri kamu dulu tinggal di Pal 1, kenapa tidak berikan pengajian? Tapi Pak cuman 1 orang 2 orang, lantak 1 orang pun tidak apa-apa, yang penting kau laksanakan pengajian. Apalagi seperti alhamdulillah bersemangat juga lah kami berdakwah Pak kalau banyak orang. Tapi kalau tidak ada sudahlah, tanggung jawabnya lepas. Jadi kami hanya menyampaikan istilahnya ini tanggung jawab kami sebagai ada titipan ilmu secuil diberikan Allah, itulah saya berikan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu, tinggal sedikit Pak. Jadi kami ini judul kita pada hari ini adalah kita kembali mengenai sholat. Kenapa salat ini menjadi sentral dibahas? Karena tugas pokok daripada tujuan menciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendirikan salat. Kata Nabi, siapa yang mendirikan salat maka tegaklah agamanya, dan siapa meninggalkan salat maka runtuhlah agamanya. Kata Nabi, as-salatu fid din qaumud ra'si minal jasadi. Bagaimana posisi salat kepada agama? Ternyata posisi salat dalam agama seperti kepala di atas badan kita Pak. Jadi posisi salat kepada agama seperti posisi kepala di atas badan kita. Kita masih bisa hidup, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Banyak orang di kota-kota besar itu minta-minta, tidak punya tangan, tidak punya kaki, masih hidup. Tapi kalau kepalanya tidak ada, apa bisa dikatakan hidup? Tentu mati. Jadi orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah dianggap oleh sebagai orang mati.
As-salatu fid din kaumur ra'si minal jasadi. Kedudukan salat sama agama seperti kedudukan kepala di atas badan kita. Jadi kalau ada orang tidak salat, masih hidup juga. Itu apa namanya kira-kira? Kalau ada orang pak jalan tidak punya kepala, hidup juga, apa namanya itu, Pak? Hantu. Oleh karena itu, mari kita. Yang kedua, salat ini semua amalan-amalan itu nilainya 0. Itu, Pak. Semua amalan-amalan selain salat adalah nilainya 0. Puasa 0, haji 0, umrah 0, sedekah 0. Walaupun berjejer 0, 0, 0, 0, 0, kalau tidak ada satu, tidak ada artinya salat adalah nomor 1. Jadi tidak ada artinya amalan puasa, zakat, haji, sedekah itu nilainya 0. Walaupun berjejer 100 0, kalau tidak ada satu, tidak ada harganya. Apa itu satu? Adalah salat. Baru punya arti amalan semua dibandingkan dengan salat. Salat, ya karena salat nanti pertama-tama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin masuk surga, penjaga surga itu namanya Ridwan. Kita buru-buru masuk. Kata malaikat Ridwan, "Mau kemana, Mas?" "Mau surga." "Jangan dulu sini dulu, melapor dulu sampai pikirnya. Ada pikir ini." Kata malaikat, "Nak kemana, Pas?" "Mau surga." "Bawa kuncinya tak?" "Kunci surga sekarang tertutup, terkunci. Kau bawa kuncinya apa tidak?" "Apa kuncinya, Pas?" "Salat." "Waktu kau di dunia dulu apa termasuk orang yang kau menjaga salat?" "Salat juga lah, Pak." "Bagaimana salatnya?" "Cuma 2 kali setahun." "Oh, tidak bisa." "Kayak sekali seminggu aja tidak bisa." Kunci surga itu sempurna sebagaimana kita punya. Kalau kita punya kunci, ada giginya bolong, tidak bisa terbuka. Bagaimana kunci surga? 2, 4, 4, 3, 4. Jadi 2 rakaat salat subuh, 4 rakaat salat duhur, 4 rakaat salat asar, 3 rakaat salat isya, maghrib, dan 4 rakaat salat isya. Kalau ada satu bolong, berarti kunci surga patah giginya. Terputar kunci, tidak terbuka, ada yang jatuh. Kita melihat amal kita dalam, Pak. Setiap amalan itu disimpan di surga. Kau menengok, tapi tidak pernah kau masuk. Kenapa? Kunci tidak bawa. Pak Sugianto, nanti melihat salat, ada pahala salat tahajud, pahala sedekah, pahala ini. Dia tengok baik, tapi tidak bisa masuk. Kenapa? Kunci tidak tik. Maka penting salat. Tuh, as-salat miftahul jannah. Salat kunci surga. Bahkan ada cerita gini, Pak. Saya pernah baca kitab hadis kursi. Antara anjing dengan babi berdialog. Apa kata anjing? "Alhamdulilladzi khalaqani kalbang wa la yakhni hinsiran." Saya bersyukur kepada Allah di mana Allah menciptakan aku anjing, tidak menciptakan babi. Ternyata anjing itu lebih cantik dibandingkan babi. Kata babi, "Jangan begitu, Pak. Ada lebih jelek daripada saya." Kata babi, "Alhamdulillah khalaqani hinsiran wa la yakhni tariqus salah." Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menciptakan babi, tidak menciptakan manusia meninggalkan salat. Ternyata orang tidak salat lebih mulia daripada. Ada usah dilanjutkan, Pak. Nah, itu Bapak dan sudah. Jadi ini menyambut selesai, ini masih motivasi. Sekarang sudah jam 6. Nanti insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk selalu hadir, menghadiri majelis taklim, karena itulah tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.